Walillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan bahwa kepunyaan Allah lah, milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, juga apa yang ada di dalamnya, termasuk kita semuanya, ya. Jadi apa yang kita miliki adalah milik Allah. Istri kita milik Allah, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Tapi karena manusia itu diciptakan memiliki sifat yang kikir, jadi tabiat manusia itu kikir, Pak, ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi manusia itu memang diciptakan kikir, gitu ya. Sehingga ketika Allah memintanya kembali, itu kita agak berat, gitu kan. Padahal itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Ketika Allah meminta kita untuk infak, ya, kita berat sekali. Sehingga sampai Allah itu mengatakan apa? Bahasa Allah adalah pinjemin aku dong, ya. Jadi bahasa Allah, padahal ini semuanya milik Allah, harta milik Allah. Tapi ketika Allah butuh, Allah bilang apa? Pinjemin kita dong, gitu ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhifahu lahu atafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau, ini bahasa Al-Qur'annya, ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik, ya, pinjaman yang baik kepada Allah? Jadi bahasanya minjemin Allah, ya, minjemin Allah, padahal itu milik Allah karena manusia itu kikir tadi, gitu ya. Jadi Allah itu pinjam. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, yang mau ngutangin Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Nyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, membangun masjid, membangun musola, mengadakan sedekah untuk syiar Islam. Itu Allah mengatakan pinjemin, dan Allah berjanji akan membayar. Jadi dibayar, akan membayar dengan kelipatan yang banyak. Jadi Allah pinjam ke kita dan Allah akan kembalikan. Itu bahasa Allah begitu, ya. Akan membayar dengan kelipatan yang banyak, ya. Di surat Al-An'am ayat 160 itu minimal itu dikembalikan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Minimal 10. Bahkan kalau ikhlas dikembalikan sampai 700 kali lipat. Banyak sekali, Pak. Ya. Mathul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat as-sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi sampai 700 kali lipat. Di dunia, apalagi di akhirat, itu ya. Jadi janji Allah itu akan membayar. Sehingga saya beberapa hari ini, minggu, mungkin 1 bulan ada ya, keliling, ya, mencari dana itu. Saya temuin beberapa orang yang yakin, bahkan dia bilang apa? Kalau masjid yang minta kepada saya, musola yang minta kepada saya insya Allah kasih, gitu. Saking yakinnya. Bahkan istrinya bilang apa? Karena sudah mengalami usahanya jadi berkah, gitu. Dan itu nggak salah, memang Allah seperti itu menjanjikan, gitu ya, menjanjikan seperti itu. Jadi ada yang orang-orang yang yakin itu. Sampai Yusuf Mansur kadang-kadang malah menyelewengkan, gitu ya. Suruh sedekah tapi larinya kemana, gitu kan? Nah, sedekahnya itu ada aturannya di dalam Al-Quran. Gitu ya, ada ya. Jadi bahasanya Allah minta pinjam. Jadi yang kemarin ketika yang nyumbang kubah, ya, itu kan pakai meteran, ya. Ada yang bikin janji mau nyumbang. Itu sebetulnya dia janji mau ngutangin Allah, gitu loh.
Kita kan setiap RT juga seperti itu kan, gitu ya. Itu sebetulnya janji mau ngutangin Allah, bukan bukan kita ngutang Allah, bukan. Artinya kalau kita nggak bisa membayar, kita nggak punya utang kepada Allah, itu baru janji ngutangin, gitu ya. Itu bahasa Al-Quran begitu, ngutangin. Jadi kalau niatnya baik, insya Allah Allah kasih. Wawahu ya tisu wayak sutu wa ilahi turjan. Allah yang menyempitkan rezeki seseorang, dan Allah juga yang melapangkan rezekinya. Itu begitu ya. Namun menyalurkan infak atau juga sedekah, ya, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu ada aturan mainnya, yaitu lillah, karena Allah, lillah. Nggak boleh karena manusia atau disebut ria. Ria itu artinya pengen dilihat manusia, itu ria, ya. Lillah. Ada yang beranggapan lillah itu berarti harus sembunyi-sembunyi. Nama kita nggak boleh ditulis. Ditulisnya pakai hamba Allah. Ada yang punya pendapat begitu. Tidak semuanya benar. Lillah itu berarti menurut aturan Allah, ya. Bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Kapan harus sembunyi-sembunyi, kapan harus terang-terangan, itu ada, ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah di malam hari yang gelap gulita, gak ada listrik, gak ada orang tahu, maupun juga di siang hari, ya, banyak orang lihat, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, malam-malam gelap gak ada lampu, sembunyi-sembunyi, itu sama saja mendapat pahala. Jadi gak ada bedanya, Pak. Jadi sedekah terang-terangan, ini sedekah saya, infak saya, sebut nama saya langsung atau pakai hamba Allah, itu sama saja mendapatkan pahala, ya. Jadi jangan merasa bahwa oh itu nggak ikhlas, nah, gitu kan. Jangan, karena ayatnya seperti itu, Pak, ya. Oh itu ria, nanti dulu rianya di mana? Nah, ria kan nanti ada ini, ya, ria. Jadi sama-sama mendapat pahala, ya. Nah, kapan kita harus sembunyi-sembunyi, ya. Disebutkan in tubdus sodaqati fani'imahi, gitu ya. In tubdus sodaqati fani'imahi wa in tuhfuha wa tu'tuha lil fuqara'i fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kita mau sedekah kepada orang miskin langsung ya, Pak, itu disembunyikan. Jadi kalau kita tapi nggak sembunyi juga boleh, dapat pahala, Pak, ya. Jadi kita sedekah kepada orang miskin langsung, terang-terangan, disaksikan banyak orang juga nggak dapat pahala. Tapi kalau disembunyikan lebih baik. Kalau langsung, ya, malam-malam gelap-gelap, gak ada orang lihat, kita manggul beras, datang ke rumahnya nggak ada orang tahu, itu lebih baik, ya. Ngasih tangan kanan, ya tangan kiri tidak lihat, jangan diinget-inget, gitu ya. Tapi kalau terang-terangan juga benar, gitu ya, benar, gitu ya. Jadi boleh pakai apa itu? Pakai hamba Allah juga boleh. Tapi kadang-kadang hamba pakai nama hamba Allah itu juga ada mudaratnya, Pak. Jadi kalau langsung itu sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kalau melalui perantara, tahu perantara, ya, panitia, maka terang-terangan itu lebih baik. Nah, ini. Jadi kalau kita infak ada panitianya, karena panitia itu kan perantara, Pak, maka lebih baik terang-terangan. Sebutin nama kita, jangan nama hamba Allah. Hamba Allah 100.000. Terus hamba Allah 100.000 lagi, jumlahnya ada 49. Begitu diketik sama panitia malam-malam, kehapus 1, bingung. 49 apa 48 ya?
Jadi itu memberi mudarat kepada panitia, Pak. Jadi kita berarti kita tidak memproteksi panitia, gitu ya, tidak melindungi, gitu ya, tidak mendukung panitia. Bahkan itu bisa berbahaya karena panitia bisa lupa. Apalagi melalui panitia orang nggak mau ngambil kwitansi, Pak. Ya, penyelidikan di bank masjid, panitia datang nyumbang masjid nggak mau ngambil kwitansi. Itu bisa membuat mudarat bagi panitia. Kalau panitia ada penyakit yang nggak benar, itu hilang. Yang benar saja itu bisa ketilep, ya tidak sengaja. Tuh. Jadi begitu kita infak, ketika ada pihak ketiga, maka terang-terangan tercatat, dilaporkan, itu lebih baik. Bukan berarti ria, Pak. Ada orang nyumbang, di videoin, di share. Kita nyangka itu ria. Wah, pengen terkenal. Belum tentu, Pak. Pamer kan? Disangkanya. Tapi belum tentu. Bisa jadi niat dia adalah syiar, dakwah, biar orang itu mengikuti. Kalau niatnya syiar, maka dia dapat pahala syiar, dapat pahala infak, dapat pahala syiar, malah dapat 2 kali. Yang namanya ria itu adalah ada di hati, Pak. Di hati orang yang infak. Di dalam hatinya dia. Contohnya gini. Saya infak pakai nama hamba Allah. Gitu kan? Disembunyikan. Tapi ibu saya sebulan kemudian nanya, "Pron Kak, nggak infak?" Terus saya bilang, "Udah kok. 1 juta itu kebongkar sudah. 1 juta." Gitu kan? Kata ibu saya, "Oh, cuma 1 juta kan kamu kaya." Bisa jadi begitu. Seandainya lebih dari itu mungkin ditulis, Pak. Nah, itu ria berarti. Kalau ada keinginan dalam hati lebih dari itu ditulis, maka berarti dia ria. Jadi ria itu ada di hati yang bersangkutan. Kita nggak boleh menilai orang lain. Orang itu terus terang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Itu kita nggak boleh menilai. Yang bisa menilai adalah kita terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ria itu adalah ada di diri kita, gitu ya. Itu ria. Kemudian lil fuqara alladziina uksiru fi sabilillahi la yastati'una darba fil ardi yahsabuhum, gitu ya. Jadi lil fuqara alladziina uksiru. Jadi infak yang bagus, sedekah yang paling bagus kalau langsung ya, itu dikasih kepada orang-orang miskin yang ada hubungannya dengan fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada 2 orang miskin, Pak, maka yang lebih utama adalah yang ada hubungannya dengan di jalan Allah. Pilihannya siapa dia? Guru ngaji, imam musola, imam masjid, yang miskinnya tapi ya, bukan yang kayanya, ustadz yang miskin, gitu. Itu lebih baik daripada orang miskin biasa. Itu Allah bilang begitu, ya. Yahsubuhum bisimahum, kita tuh ta'rifu bisimahum. Jadi kita tuh mengenal mereka, kata Allah. Kita mengenal orang-orang tadi, orang-orang miskin tapi berjuang di dalam Allah. Dia itu tidak mau minta-minta. Orang menyangka, kata Allah, dia orang kaya, kata Allah. Sebetulnya dia tidak, karena dia tidak mau minta-minta, gitu ya. Nah, itu yang paling berhak untuk menerima sedekah, gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, jadi sedekah, infak terang-terangan maupun sembunyi sama saja dapat pahala. Tapi kalau langsung ke orang bersangkutan, maka lebih baik sembunyi-sembunyi. Tapi kalau melalui perantara, sebaiknya dicatat terang-terangan, karena kalau tidak ada fitnah terhadap panitia, transparansinya tidak ada.